Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endri Yuliati. Saya adalah dosen di Prodi Gizi Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Gizi, yaitu mata kuliah Epidemiologi Gizi. Mata kuliah epidemiologi gizi adalah mata kuliah yang mempelajari sebaran, besar, dan determinan pada masalah gizi dan juga penyakit yang berkaitan dengan masalah gizi. Dengan mempelajari epidemiologi gizi, diharapkan nantinya kita bisa melakukan tindakan pengendalian terhadap masalah gizi dan juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan masalah gizi. Mata kuliah epidemiologi gizi merupakan mata kuliah wajib yang berada pada semester 4 dengan besaran SKS 2 SKS teori. Pengampu mata kuliah epidemiologi ada 3 orang, termasuk saya sendiri di antaranya. Metode pembelajaran pada mata kuliah epidemiologi menggunakan 3 tahapan. Yang pertama, delivery. Yang kedua adalah interaction, kemudian yang ketiga adalah assessment. Pada proses delivery digunakanlah metode blended learning ya, dengan menggunakan metode luring dan juga daring. Luring dipilih untuk beberapa materi yang harus dengan keterampilan, misalnya ketika mahasiswa harus bisa menghitung ukuran dasar epidemiologi, kemudian juga menghitung resiko, dan juga harus bisa menginterpretasi data antropometri dan juga data terkait dengan konsumsi makanan. Kemudian materi lain yang murni teori seperti pada pertemuan di awal, ya pertemuan pertama, kedua, itu dilakukan dengan metode daring melalui beberapa platform online seperti Zoom dan juga Google Meet. Kemudian untuk interaksi digunakan beberapa metode ya, misalnya dengan contextual instruction, kemudian juga dengan self-directed learning ya, bagaimana pembelajaran itu bisa disampaikan ke mahasiswa ya, bisa dengan mahasiswa itu diberi penugasan, kemudian juga bisa dengan pemberian materi dengan tatap muka di dalam kelas ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan assessment. Assessment pada mata kuliah epidemiologi menggunakan 4 rincian, yaitu tugas sebesar 25%, kuis 15%, UTS 30%, dan juga UAS 30%. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 14 ya. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar epidemiologi. Kemudian, mahasiswa juga mampu menjelaskan segitiga epidemiologi dan riwayat alamiah penyakit, menjelaskan prinsip pencegahan, menghitung ukuran dasar epidemiologi, menjelaskan masalah pangan dan gizi, mengidentifikasi rancangan penelitian deskriptif, kemudian analitik cross-seksional, cohort, dan juga case control. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menghitung besar risiko, menjelaskan screening gizi, surveillance, menginterpretasikan data antropometri gizi, data konsumsi makanan, menjelaskan KMS, dan juga menjelaskan kejadian luar biasa. Dari capaian pembelajaran tersebut dirangkumlah beberapa materi kuliah yang bisa mengakomodasi capaian pembelajaran tersebut, yaitu yang pertama, dasar-dasar epidemiologi, kedua, segitiga epidemiologi dan riwayat alamiah penyakit, ketiga, pencegahan, 4, ukuran dasar epidemiologi, 5, masalah pangan dan gizi, 6, rancangan penelitian deskriptif dan analitik cross-seksional, 7, rancangan penelitian epidemiologi cohort dan case control, 8, menghitung besar risiko, 9, screening gizi, 10, surveillance, 11, interpretasi data antropometri gizi, 12, KMS, 13, interpretasi data konsumsi makanan, 14, kejadian luar biasa. Baik, berikut ini cuplikan perkuliahan pada mata kuliah epidemiologi gizi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, Ibu. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat dan baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Sudah makan siang semuanya? Kok kayaknya lemes ini? Kurang ya? Sudah, Bu, sudah. Ya, pada sesi kali ini ya, pertemuan kedua mata kuliah epidemiologi, kita akan berdiskusi tentang riwayat alamiah penyakit dan juga segitiga epidemiologinya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Saya share screen dulu. Ya. Jadi nanti ketika saya menjelaskan, misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung disampaikan ya saja ya. Nah, untuk capaian pembelajaran pada sesi kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang segitiga epidemiologi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan riwayat alamiah penyakit terkait gizi. Ya. Nah, kita awali dari segitiga epidemiologi. Nah, teman-teman sudah lihat ya gambar yang ada di depan teman-teman ini. Nah, kira-kira kalau dari gambar ini, teman-teman apakah bisa menyimpulkan segitiganya apa saja sih isinya? Ada yang mau menjawab? Apa saja? Ini ya gambar segitiganya. Berarti ada 3 sisi ya. Apa saja itu? Wan Silva? Apa saja? Tinggal baca di sini ya. Apa saja? Ada host, agen, dan environment. Ya, ada 3. Ada host, agen, dan environment. Ya, host ini berkaitan dengan who, kemudian agen ini dengan apa, dan environment ini dengan where. Kemudian di tengah ini ada time, waktu, yang dia menggambarkan when. Ya, jadi ini segitiga epidemiologi dia berusaha menjawab what, who, where, dan when. Ya, kita nanti akan bahas satu persatu. Ya, ada host. Host ini adalah pejamu ya. Kalau kita spesifik kepada manusia, di sisi lain ya itu bisa hewan, bisa yang lainnya. Tapi dalam hal ini kita membahas khusus untuk manusia. Nah, host ini dia punya yang namanya vulnerability ya, ada kerentanan dan dia faktor resiko, berkaitan dengan faktor resiko. Ada faktor resiko yang bisa diubah dan juga ada faktor resiko yang tidak bisa diubah. Ya, di sini misalnya ini age ya. Age ini bisa dirubah atau tidak? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Tidak bisa, Bu. Ya, age ini tidak bisa dirubah. Ya, kalau kita lihat, kita bandingkan antara bayi dengan lansia, resiko untuk penyakit tertentu sama atau beda? Beda, Ibu. Berbeda. Beda, Ibu. Ya, misalnya penyakit kardiovaskuler. Nah, antara bayi dengan yang lansia tentu berbeda. Yang lansia dia jelas punya resiko yang lebih besar dibandingkan pada usia bayi. Sebaliknya, misalnya terkait dengan anemia, yang resikonya mana? Di kelompok usia produktif ya, terutama yang jenis kelamin perempuan, remaja putri, dan sebagainya. Nah, itu contoh yang tidak bisa diubah. Kemudian contoh yang bisa diubah apa? Yaitu contohnya ini status kesehatan, imunitas, stres, kemudian penggunaan medikasi, kemudian perilaku ya. Perilaku yang dia misalnya terlalu banyak mengkonsumsi fast food dengan yang tidak, ini juga kerentanan untuk mengalami suatu penyakit juga berbeda. Nah, itu tentang host. Kemudian tentang exposure ini lebih kepada lingkungan ya. Kalau di epidemiologi klasik, segitiga epidemiologi ini lebih mengarah kepada penyakit yang menular atau penyakit infeksi. Jadi exposure di sini ya lingkungan di mana bisa terjadi penyakit tersebut ya. Kemudian di hazard ini karena ini lebih ke arah penyakit infeksi, berarti ini lebih berkaitan ke bakteri, kemudian mikrobiota, kemudian virus, jamur, dan sebagainya ya. Yang nanti ini mengacu kepada sifat-sifat dari mikrobia itu sendiri ya, virulensinya, seberapa parah sih si
mikroba ini, kemudian juga infektivitas, seberapa mudah dia itu menyebar ya, tergantung apa? Tergantung dari jenisnya, tergantung dari nanti strain-nya misalnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman semua? Izin bertanya, Ibu. Oh iya, Cynthia, silakan Cynthia. Pada slide 3 ini kan ada segitiga epidemiologi ya, Bu. Nah, itu bagaimana dengan segitiga epidemiologi untuk penyakit tidak menular, Ibu? Kan tidak ada agen berupa bakteri, virus, dan lain-lainnya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Cynthia. Ya, Cynthia kritis sekali ya. Jadi memang yang segitiga ini lebih ke arah penyakit yang infeksi. Nah, bagaimana dengan penyakit yang non infeksi atau penyakit tidak menular? Nah, nanti kita akan pelajari di slide-slide setelahnya ini ya, setelah ini. Jadi nanti akan ada beberapa modifikasi dari segitiga epidemiologi ini ya. Nah, ini yang berbeda apanya? Jadi agen. Agen kalau di penyakit infeksi itu kan berupa mikrobia, kemudian fungi, jamur, virus, dan sebagainya. Kalau di dalam penyakit tidak menular, ini berupa faktor penyebab. Jadi misalnya obesitas, nih kita membahas obesitas. Agennya apa? Ya bisa jadi makanan yang tinggi lemak, tinggi kalori, kemudian kurang aktivitas fisik. Nah itu yang menjadi agennya. Kemudian untuk host ini sama ya, sebenarnya bisa level individu, populasi, dan juga karakteristik yang ada di dalam host tersebut. Tadi misalnya kita bicara obesitas, berarti yang jadi host adalah orang-orang yang punya faktor risiko untuk obesitas, misalnya yang terkait tadi aktivitas fisiknya yang kurang, atau dia sedentary lifestyle, kemudian pola makannya yang tidak berdasarkan gizi seimbang, dan sebagainya. Environment lebih kepada lingkungan fisik ya, misalnya lingkungan fisik yang mendukung kepada obesitas ya. Misalnya apa contohnya? Misalnya kalau di tengah kota ya dia tidak ada jalur pedestrian sehingga orang-orang malas untuk jalan kaki, untuk naik sepeda. Jadi semuanya mengandalkan kendaraan bermotor ya. Itu termasuk ke dalam lingkungan. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini contoh dari segitiga epidemiologi dalam penyakit infeksi ya. Kita bahas di sini adalah COVID ya. Jadi ada agennya itu adalah virusnya ya, virus SARS-CoV ini. Kemudian environment-nya ini lebih kepada lingkungannya ya. Lingkungan bagaimana permukaannya, karena kan salah satu penularan dari virus COVID ini melalui permukaan yang terkontaminasi ya. Kemudian bagaimana ketika kita di ruangan ini bagaimana sirkulasinya. Jika itu lancar, ada pertukaran udara yang baik dari luar ke dalam, itu kan semakin mengurangi resiko penyebaran virus COVID. Kemudian hostnya adalah ya pasien, orang, manusia yang nanti dia punya karakteristik usia, kemudian jenis kelamin dan sebagainya. Jadi beberapa ini usia, kemudian komorbid ini kan menyumbangkan tingkat keparahan ya. Jadi semakin dia lansia, semakin risiko untuk mengalami keparahan dari COVID ini semakin tinggi. Kemudian kalau dia punya lebih banyak komorbid, ini juga risikonya tinggi untuk mengalami manifestasi yang berat ya. Kemudian di sini ada tanda silang ya. Jadi ini diharapkan bisa memutus hubungan agen ke lingkungan, kemudian lingkungan ke host, dan juga agen ke host. Jika salah satu ini atau beberapa ini bisa dipotong, diharapkan tidak ada rantai penularan lagi. Nah, contoh tindakannya apa? Ya, misalnya ini. Di agen ke environment ya, agen environment nih, contohnya apa? Ya, memakai masker, kemudian melindungi atau mengelap membersihkan permukaan-permukaan yang sering disentuh orang misalnya, gagang pintu, meja dan sebagainya. Kemudian ini ada agen host interrupting factor. Ini ada vaksin dan juga pengobatan antiviral bagi yang sudah terkena COVID ya. Kemudian ini environment ke host, bentuk upaya untuk penanggulangannya ya ada dengan isolasi, kemudian
cuci tangan, dan juga nanti ada social distancing ya. Jadi ketika sudah ada social distancing, penularannya itu kan semakin minimal ya. Itu di lingkup komunitas ya, di lingkup masyarakat. Nah, ini contoh dari penerapan segitiga epidemiologi. Kemudian ini contoh penerapan segitiga epidemiologi pada penyakit tidak menular ya. Di sini saya ambil contohnya adalah smoking related disease ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, kira-kira apa yang menjadi agen? Ini yang menjadi agen apa kira-kira ini? Misalnya rokok nih. Berarti ya rokok itu sendiri, ya kan? Ya, atau zat-zat di dalam rokok atau yang namanya karsinogen di dalam rokok ini ya. Itu yang menjadi agen atau faktor penyebab, ya. Kemudian yang jadi host siapa? Orang ya. Orang yang merokok. Iya, orang yang merokok. Orang yang kena asap rokok ya, yang jadi perokok sekunder. Ya. Kemudian lingkungan yang seperti apa ya? Lingkungan yang tadi yang menyebabkan tindakan merokok itu sendiri, misalnya karena pergaulan ya. Jadi temannya merokok ya, bisa jadi nanti ketularan ikut-ikutan merokok. Nah, teman sebaya merokok, nah, dia kok merokok, nah, kok kayaknya enak ya, bisa seger merokok ya, terus kemudian ikut-ikutan merokok. Nah, seperti itu yang namanya environment ya, lingkungan. Ini contoh untuk penyakit yang tidak menular. Nah, sekarang kita membahas tentang riwayat alamiah penyakit ya. Nah, apa itu riwayat alamiah penyakit? Yaitu deskripsi tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu dihitung dari sejak ada paparan hingga terjadinya akibat penyakit ya, dari akhir sampai akhir. Baik itu nanti meninggal atau sembuh atau berupa karier atau masih dengan penyakit tersebut berlangsung kronis dan sebagainya ya. Tanpa ini kata kuncinya adalah tanpa terinterupsi. Jadi kalau di situ sudah ada tindakan pencegahan, sudah ada tindakan pengobatan, itu bukan lagi namanya riwayat alamiah penyakit ya. Kalau yang namanya riwayat alamiah penyakit itu seakan-akan itu dibiarkan tidak diapa-apain ya, tidak diobati, hanya ya sudah dibiarkan kemudian dilihat apa yang terjadi. Nah, seperti itu gambaran gampangnya terkait riwayat alamiah penyakit. Nah, untuk tahapannya sendiri itu dibedakan jadi dua ya, secara umum ada tahap prepatogenesa, kemudian yang kedua ini ada tahap patogenesa. Ya. Untuk tahap prepatogenesa ini berarti sebelum sakit ya, berarti kondisinya orang itu masih dalam kondisi sehat. Ya. Kita ini dengan gambar ini mungkin lebih mudah ya. Jadi ini masa prepatogenesa. Di sini belum ada interaksi di dalam atau agennya itu belum masuk ke dalam tubuh si host ya. Jadi bibit penyakit itu masih ada di luar. Tetapi si host ini punya yang namanya kerentanan ya, dia punya risiko. Sewaktu-waktu dia itu nanti daya tahannya turun, nah si bibit penyakit ini dengan mudah masuk ke dalam badannya si host ya. Itu namanya masa prepatogenesa. Ini masih masa sehat. Kemudian ini ada garis yang menunjukkan agen itu mulai masuk ke dalam tubuh host ya atau pejamu. Ini disebut masa inkubasi. Tetapi di sini walaupun bibit penyakit sudah masuk, host ini tidak tahu kalau ternyata dia kemasukan bibit penyakit. Karena apa? Karena belum ada tanda-tanda atau gejala yang dirasakan. Ya, jadi dia masih merasa sehat, tetapi sebenarnya ini si agen atau bibit penyakit ini sudah masuk ke dalam badannya. Dan masa inkubasi ini berbeda-beda ya, ada yang berlangsung hitungan jam, kemudian bulan, atau bahkan tahun ya. Hitungan jam misalnya pada kasus-kasus keracunan salmonella, itu kan cepat ya, makannya sekarang, kemudian keracunannya bisa nanti sore, ya hitungan 4-6 jam biasanya sudah mulai muncul tanda dan gejalanya. Kemudian yang hitungannya panjang, contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh untuk penyakit yang masa inkubasinya panjang?
terutama untuk penyakit yang tidak menular ya, penyakit kanker, kemudian HIV, AIDS itu ya masa inkubasinya panjang, bisa sampai belasan tahun ya. Kemudian setelah masa inkubasi ini ada yang namanya masa penyakit dini nih ya. Ini si host ini sudah mulai merasakan tanda-tandanya ya. Tetapi masih belum terlalu terlalu berat. Jadi biasanya hanya dengan pengobatan jalan, rawat jalan itu sudah cukup ya. Ini sudah masuk masa patogenesa juga ini. Setelah masa penyakit dini ada namanya masa penyakit lanjut ya. Dan ini bisa luas spektrumnya ya. Ada yang masa penyakit lanjut ini ya tidak parah, ada yang sangat parah sekali ya. Tergantung dari ya kondisi orang tersebut dan juga penyakitnya apa ya. Kemudian di masa terakhir ini ada masa akhir penyakit ya. Jadi manifestasi dari penyakit itu akan apa akhirnya? Apakah dia berlangsung kronis yang biasanya ini untuk penyakit yang tidak menular ya. Misalnya kita kasih contoh diabetes, hipertensi ini kan dalam dunia medis ini termasuk penyakit yang tidak bisa sembuh ya, tetapi akan dibawa terus ya. Kemudian ataukah meninggal dunia, kemudian sembuh sempurna ataupun sembuh cacat ya. Ini masa akhir penyakit. Nah, kira-kira nih, tadi kan teman-teman sudah mempunyai gambaran ya riwayat alamiah penyakit seperti apa, kemudian segitiga epidemiologi seperti apa. Nah, kira-kira kenapa sih kita itu harus tahu tentang itu? Kira-kira tujuan akhirnya itu seperti apa? Ada yang mau menyampaikan? Medi mau ngomong? Menjawab, Bu. Oh ya, silakan. Mungkin dari saya, Ibu, pengetahuan mengenai riwayat alamiah penyakit ini kan merupakan dasar untuk melakukan upaya pencegahan yang akan mengerahkan pemeriksanya dalam hal ini yaitu tenaga kesehatan untuk menetapkan diagnosis dan kemudian memahami bagaimana sih perjalanan penyakit yang telah didiagnosis itu. Kemudian hal ini penting untuk dapat menerangkan tindakan pencegahan yang dilakukan terhadap keganasan penyakit tersebut, kemudian lama kelangsungan hidup dari penderitanya, atau mungkin ada gejala sisa berupa cacat. Informasi-informasi ini akan berguna dalam strategi pencegahan, kemudian perencanaan lamanya perawatan, atau mungkin model pelayanan yang akan dibutuhkan. Seperti itu, Ibu, saya kembalikan. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Medi ya. Bagus sekali. Jadi, kalau yang bisa saya simpulkan dari jawaban Medi lebih ke arah pencegahan gitu ya, pencegahan dan juga pengendalian begitu ya. Ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Tidak ada? Ya, baik ya. Jadi yang sudah disampaikan oleh Medi tadi sudah betul ya. Jadi kenapa kita harus tahu ya? Karena tadi kan kita sudah membahas tentang riwayat alamiah. Nah, berarti kaitannya dengan misalnya masa inkubasinya panjang nih. Kemudian berarti kan kita harus mikir nih, berarti langkah yang tepat untuk pengendalian atau pencegahannya itu dilakukan pada tahap yang mana? Apakah masa inkubasi ataukah masa masa penyakit dini ataukah masa penyakit lanjut. Nah, itu untuk menentukan seperti itu. Ya memang semuanya pasti yang lebih baik itu ya pas tahap prepatogenesa ya. Tapi kan ketika sudah tahu perjalanan penyakit bisa lebih dioptimalkan bagaimana cara pengendaliannya. Dan untuk si pasien sendiri dengan semakin dini ditangani ini bisa semakin meningkatkan status kesehatan dan juga kemungkinan untuk sembuhnya lebih besar. Ya, dan akhirnya itu ya ini mengendalikan penyebaran penyakit di dalam populasi. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tugas ya. Tugasnya adalah mengidentifikasi ketiga komponen dalam segitiga epidemiologi pada penyakit yang terkait gizi. Dalam hal ini adalah gizi kurang. Ya, dikumpulkan di LMS maksimal 1 minggu setelah perkuliahan ini berlangsung. Untuk tugas ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman semua?
Belum ada, Ibu. Ya, oke, cukup jelas ya. Ada Ibu kalau untuk jelas Ibu. Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan dulu? Teman-teman semua? Izin bertanya, Ibu. Ya, gimana, Nia? Tadi pada tahap-tahap nya itu kan ada tahap prepatogenesa, inkubasi. Nah, saya ingin bertanyanya pada penyakit kardiovaskular, seseorang yang mengalaminya itu pada tahap inkubasinya itu terjadi apa nggih Bu? Karena kan yang di sini dijelaskan itu bibit penyakit memasuki tubuh, namun kan tidak ada infeksi gitu Bu kalau yang di kardiovaskular begitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Nia. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau tadi kita memang membahas tentang yang penyakit infeksi ya. Bagaimana kalau yang terjadi pada penyakit tidak infeksi? Misalnya kita ambil contoh penyakit kardiovaskuler ya. Jadi masa inkubasi ini tadi kan ditandai sudah terjadi perubahan tetapi belum dirasakan oleh host ya. Jadi kalau di penyakit kardiovaskuler ini masa inkubasi ditandai dengan misalnya penumpukan lemak di pembuluh darah atau penyempitan pembuluh darah yang itu belum menimbulkan gejala atau tanda-tanda yang bisa dirasakan oleh host. Seperti itu contohnya ya. Begitu, Nia? Baik, Ibu, sudah jelas. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman semua? Ya, sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada, ya silahkan. Apakah ada yang bisa atau berkenan untuk memberikan review singkat ya terkait perkuliahan kita pada siang hari ini? Silahkan, siapa? Ada? Saya, Bu. Oh, Osi ya. Silahkan, Osi. Berdasarkan dari materi yang tadi disampaikan, di sini saya menyimpulkan di sini ada 3 komponen dalam segitiga epid. Yang pertama itu ada host, yang kedua ada agen, yang ketiga ada environment. Lalu mengenai riwayat alamiah penyakit itu merupakan perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu tersebut dimulai pada saat terjadinya paparan hingga terjadinya akibat dari penyakit tersebut tanpa adanya pencegahan. Lalu ada tahap-tahap riwayat alamiah penyakit, ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap prepatogenesa, yaitu tahap sebelum sakit, dan yang kedua itu ada tahap patogenesa. Itu yang pertama ada tahap inkubasi, itu pada saat belum ada gejala yang dirasakan. Kalau yang kedua ada tahap penyakit ini, itu harus mulai merasakan adanya tanda-tanda namun belum terlalu berat. Yang ketiga itu ada tahap penyakit lanjut, dan yang terakhir itu ada tahap akhir penyakit. Itu merupakan manifestasi akhir dari penyakit, itu bisa sembuh ataupun sembuh dengan cacat ataupun bahkan kematian. Begitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Osi, sudah sangat lengkap sekali ya. Tadi yang disampaikan Osi betul ya. Jadi tadi Osi sudah menyampaikan tentang komponen dari segitiga epidemiologi. Teman-teman semua juga masih ingat ya apa saja? Kemudian tahapan dari riwayat alamiah penyakit apa saja? Teman-teman masih ingat juga ya? Masih tidak? Semoga masih ingat ya. Oke, baik. Tidak perlu saya review lagi karena tadi sudah direview oleh Osi. Dan jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa saya akhiri ya teman-teman semua. Oke ya. Baik ya. Oke, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Demikian tadi penjelasan tentang RPS mata kuliah epidemiologi gizi dan juga cuplikan perkuliahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.